Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wa innama syaratna al-qudrah ala dhalika lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malul ma'asi wa yaqdiru an yughayyiru alaihi fala yughayyiru alaihi illa amahumullahu bi'ajabin qabla an yatubu faqad syaratallah wa faqad syarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika wa huwa idza kanat qalbatu li salah wa adlis sultan wa anahu ahlul khair wa amma idza kana inkaru taghriran bin nafsi ma'a ruhuki dururin bihi wa bimalihi fala yajibu alaihi dhalika likawrihi azza wa jalla wa la talqu bi aydikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'minin ayuzalla nafsahu qila ya Rasulullah kaifa yajulu nafsahu qala la yata'arradu lima la yumkinuhu wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum amran la tastati'u taghyirahu fasbiru hatta yakuna Allah ta'ala huwa alladhi yughayyiru فإذا ثبت أنه لا يجب عليه إنكار فهل يجوز إنكاره إذا غلب على ظنه الخوف على نفسه إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita membacakan tentang kitab berhubungan dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ini babnya. Masih melanjutkan yang semalam. Mujahidin di sini yang pengarang ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan sesungguhnya syarat kami menyaratkan untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar itu syaratnya adalah ada kekuasaan, ada qudrah ataupun kekuasaan. Kenapa jadi harus ada kuasa? Harus ada kekuasaan hendak amal ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum kemudian kaum tersebut ada laki-laki yang beramal ataupun menggawe kemaksiatan, kemudian satu kaum tadi mampu, maksudnya berkuasa untuk merubah daripada seorang laki-laki yang bermaksiat tadi, akan tetapi kadang merubahnya, maka uji Allah azza wa jalla maka akan ditimpakan merata ajab kepada kaum tersebut sebelum kaum tersebut bertobat. Nah, ini tentang amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi pulang di sini ada syaratnya, dan siapakah yang berhak untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar? Tidak setiap orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kenapa jadi harus ada orang berkuasa yang harus amal ma'ruf nahi mungkar. Siapakah yang berkuasa di sini? Yaitu adalah sultan, penguasa. Apabila mujahidin di sini
suatu kemaksiatan ataupun kemungkaran ada di para kita ini ingkar, akan tetapi kada mampu untuk amal ma'ruf dan mungkar karena ada darurat lawan kita, bahaya lawan diri kita, bahaya tentang gawian kita, maka fala yajibu alaihi, maka kada wajib kita amal ma'ruf nahi mungkar. Amun pacangan disariki orang, pacangan apalagi yang bermaksiat mungkin jaga orangnya, nah tampar orang, maka ayat Al-Quran mengatakan di sini wala talqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kau melempar dirimu kepada kerusakan ataupun kebinasaan. Amun pacangan menagur orang ditampar orang, kan usah kita biar aja, yang penting di hati. Nah, karena syarat di sini adalah punya kekuasaan. Nah, seperti bermaksiat anak bini kita, tagur kita kekuasaan toh. Nah, amun menagur nang kada kekuasaan kita, serumah kada, sagawian kada, sapa makanan kada. Nah, itu lain tak? Lain kekuasaan kita. Wala taqtulu anfusakum, janganlah membinasakan diri kamu. Amun pacang menagur orang, pacang binasa didatangi orang lan parang kan. Nah, jangan menagur orang. Wa qulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'minin ayuzalla nafsahu. Janganlah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang mukmin itu menghinakan diri sendiri. Ujar sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah menghinakan diri? Yaitu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'arradu lima la yamkinuhu. Jangan menampakkan diri yang sehingga seorang tuh kada mungkin. Nah, maksudnya yang sehingga tuh seorang kada bisa menagur orang, jangan pina paharatnya, pina paragahnya. Nah, itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paragah tadi yang disebut adalah menghinakan diri. Nah, menghinakan diri. Makanya tuntutan kita nih kan amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum amran la tastati'u taghyiruhu fasbiru hatta yakunallahu ta'ala." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian melihat satu perkara maksiat, akan tetapi kada mampu untuk merubahnya, fasbiru, sabar aja gini hati, berdiam aja gini mulut. Fasbiru artinya sabar aja, hatta yakunallahu ta'ala yughayyiruhu, nantinya Allah Ta'ala merubahnya seorang. Nah, yang penting kita tuh ingkar hanya dengan hati kita, kada tujuh, tapi kada usah menagur karena kada punya kekuasaan. Fa idza sabara an la yajib ala inkara fa yajuju. Nah, ala qalbi ala janhi al khawf ala nafsih. Seandainya seseorang itu ibaratnya nekat juga hendak berdakwah, ibaratnya mampu, ibaratnya nekat tuh, nah, apalagi mendatangi orang-orang berkuasa, misalnya mendatangi pejabat, mendatangi orang kufur. Nah, di daerah sana kan dari orang kafir gitu, nah, untuk dakwah. Maka apabila orang yang seperti ini boleh juga. Nah, kalau hendak memilih tadi kan hendak berdakwah juga toh, resikonya siap menanggung, ini boleh juga. Dan boleh juga yang tadi toh kada usah bersuara, boleh juga
Boleh juga bersuara, tapi harus siap menanggung. Nah, seperti mana orang yang berjihad fisabilillah. Nah, orang jihad fisabilillah itu ma'al kufar, yaitu memerangi orang kafir. Wa qala Allah Ta'ala fi kisah Luqman, seperti mana kisah Luqman Al-Hakim berkata, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ujar Luqman Al-Hakim, perintahlah oleh engkau dengan kebaikan dan perintahkan kejauhan, jauhi daripada kemungkaran. Apabila melakukan itu, wasbir 'ala ma asabak, maka ibadah terimalah akibatnya. Nah, dicaci orang, bisa dipukuli orang, bahkan bisa dibunuh orang. Nah, ini yang keras, yang mau, yang siap kan, boleh juga toh. Wasbir 'ala ma asabak, harus siap menerima akibatnya. Nah, lebih baik kita nggak usah beramal ma'ruf kan, di hati aja, tenang kita beribadah seorang nyaman. Nah, kalau yang pilihan yang kedua tadi, ayo Pak berdakwah, tetapi harus siap menerima akibatnya. Tetapi jahidin di sini, orang ini jihad fisabilillah orangnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah dengan yang baik dan laranglah orang daripada yang mungkar, kemudian sabarlah apabila menimpa perkara kepada engkau. Nah, maksudnya kadang-kadang kala orang-orang alim harus tegas, maksudnya. Nah, kadang kala ini kan Abu Hurairah adalah orang alim, sangat alim dan perawi hadis, maka disuruh oleh Rasulullah SAW, tegaslah dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Apabila ada yang kada suka, maka ibaratnya disandang aja, disandang. Nah, disandang, dimamai orang kah, dikucilkan orang kah, disandang karena tugas ulama tadi kan. Nah, wala syama idza kana jarika sultan jaidun, begitu juga kalau seandainya ulama tersebut berpandir perkara yang kada sesuai dengan kehendak sultan ataupun pejabat, kemudian dia sampaikan dengan perkara yang hak, zaijun, itu adalah sangat boleh. Nah, liizhar kalimatul iman, gunanya adalah menampakkan kalimah-kalimah iman di hadapan orang-orang kafir, itu boleh juga. Karena li'anna fuqaha ittafaqu 'ala dzalika, karena para ahli fikih untuk masalah dakwah itu ada beberapa ikhtilaf. Nah, ada beberapa pendapat. Wa bainahum fi ghairi hajaini al-ma'duaini, ada juga yang lain-lain, macam-macam ulama atau yang berisi mufakat tentang dakwah. Pasal dan ditetapkan wajibnya ingkar dan kemungkaran itu ataupun mencegah itu, orang amal ma'ruf nahi munkar itu ada beberapa bagian. Ada amal ma'ruf dan munkar itu dengan kekuasaan, yaitu yadi, dengan tangan, kekuasaan artinya. Siapakah itu? Yaitu a'immatu wassalatin, yaitu para pejabat. Dan bagian yang kedua ada mengingkar amal ma'ruf nahi munkar, yaitu para ulama.
yaitu dengan lisan. Nah, dengan lisan tadi. Kalau yadi ini dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, berarti langsung turun ke lapangan. Kalau yang kedua ini para ulama dengan lisan, berdakwah, para khatib, para penceramah. Nah. Kemudian ada lagi dakwahnya orang umum, yaitu biqalbi, yaitu dengan hati aja. Kada punya kekuasaan, kada ada kursi untuk berceramah, tetapi hidin ini hanya di hati saja, berdoa aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahan ulun terlepas daripada kemaksiatan dan kekawanan dan keluarga, semua dapat taufik dan hidayah. Nah itu dok, makanya kita nih bisi kekuasaan kadada, bisi mimbar kadada, hanya di hati aja. Nah itu dok. Waqad ja'a fi hadzal ma'na hadis wa huwa min rawi an Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Uji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah dengan tanganmu, yaitu dengan kekuasaan tadi. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan. Apabila tidak mampu dengan lisan, fabiqalbi, yaitu dengan hati. Wajalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ad'aful iman, ada yang mengatakan ini adalah berlipat-lipat iman. Ada juga mengatakan toh, karena ada orang tuh berdiam, tetapi hatinya langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melihat sesuatu yang baik maupun yang jahat, sidin ini kadang mampu untuk bersuara. Karena apa? Karena yang dilihat adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau sidin sadar pula syariatnya wajib hidin ingkar. Nah, kalau hidin ibaratnya dalam posisi panah tadi, nya panah bisa tertutupi kesalahan orang itu, tertutupi dengan jamalullah, dengan kebaikan Allah. Nah, itu sapintas ada dalam pemikiran. Seandainya berbulik lagi ke asalnya, maka wajib ingkar bahwa kemaksiatan tetap salah. Yani ad'afu fa'al iman. Wa qad ruwiya an Abi Bakar sahabah radhiyallahu anhu annahu qala ijara ahadukum minkum munkaran la yastati'u an nakir alaihi falyaqul salasa maratan. Kalau seandainya kita kada mampu jahidin di sini, mana guru kada mampu bersuara yang mengarahkan kada mampu karena ada ketakutan mendarat untuk diri kita, maka kita berkata dalam hati, Allahumma inna hadza munkar, aku jahidin, ya Allah aku ingkar. Ibaratnya kada ketujuh, menyatakan kada ketujuh. Nah dalam hati ini 3 kali, maka kita bebas sudah. Nah, Allah min hadza munkar, ini ibaratnya suatu kemungkaran, ya Allah. Kemungkaran. Fa idza qala jarika kana lahu sawabu. Jahidin di sini kalau seandainya di hati kita menyatakan dalam hati 3 kali bahwa ini adalah satu kemungkaran, maka orang tersebut dapat pahala min amrin bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jadi pahala amal ma'ruf dan nahi munkar. Nah, itu karena arah orang sufi itu adalah urusan hati. Bahkan di sini kita disuruh adalah hati kita ini sangat baik dengan orang. Walaupun secara zahir yang kita kenal, kita kadang kenal dengan orang tersebut,
kita kada boleh langsung menilai kada baik. Satu ketika Syekh Junaid al-Baghdadi sidin sholat di satu masjid, ada laki-laki sepertinya minta mengemis gitu nah. Di hati si Junaid al-Baghdadi ini berkata, ujah Syekh Abu Yazid al-Bustami, orang ini ganal haja awak, kau haja begawi, kenapa minta-minta segala. Nah, tetap. Setelah pulang ke rumah, hendak beribadah, Syekh Junaid al-Baghdadi kada kawa ibadah dengan nyaman dan tenang. Sekalinya diperiksa, ada suara gaib mengatakan, Yazid al-Bustami, Syekh Junaid al-Baghdadi, sesungguhnya hatimu tadi ibarat dalam keadaan kotor, yaitu sangka buruk dengan orang. Maka oleh karena itu kada ada tobatnya kecuali kamu minta maaf dengan orang tersebut. Nah, sebenarnya orang yang tadi laki-laki adalah termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang. Jadi susah kita mengobati hati nih. Makanya ada satu kitab karangan Imam Ghazali, Ajaibul Qalbi, yaitu hidin ibaratnya mencontohkan cara-cara untuk membersihkan hati supaya hati ini bersih dan bening, kemudian ujung-ujungnya bisa berjalan nur. Hati ini berjalan nur namanya. Kalau sudah berjalan nur, karena akan sampai ke tujuan yaitu wasil. Tetapi jahidin di sini itu harus dipakai sebertaan amalan hati tadi. Ada nang digawe dan ada yang ditinggalkan. Nah, itu kitabnya kurang lebih sainian. Tabahnya ujah guru ulun dijawab dulu. Sebertaan para ulama apabila sudah tuntung membaca Ihya Ulumuddin, kemudian dipakai rata-rata tuh sampai di sini, yaitu puncaknya adalah bertemu Allah Azza wa Jalla. Bertemulah dan berdialog, bukan dalam ilmu bertemunya ataupun dalam paham, enggak, tetapi bujur-bujur bertamu dengan Allah Azza wa Jalla sebelum mati. Sebelum mati ini bertamu. Makanya ujah Imam Al-Ghazali, hidin itu meramu obatnya supaya orang tuh bisa bertamu lawan Allah Azza wa Jalla. Karena kan kita tuh yang dituntut adalah akhir kalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu Allah itu kan yang dituju. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Jadi yang ada nih ibaratnya masih pengakuan ada selain Allah. Nah, tetapi tidak akan paham dan tidak akan merasa kalau orang tersebut kada bertemu dan berjumpa dengan Allah dahulu. Biar paham, hanya dikisahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apabila dikisahkan, orang ini yang dimaksud toh. Nah, ini yang dimaksud, ini yang dituju. Ujar orang ahli dzikir, ilahi anta maksudi waridaqa matlubi warzuqni mahabatak wa ma'rifatak. Ilahi ya Allah, anta engkau, maksudnya anta itu engkau, maksud yang kami maksud. Jadi ibadah ini ibaratnya jalan hanya, tangga hanya, tapi bukan tujuan.
ilahi anta maksudi. Allah yang dituju. Waridaka, kemudian kecintaanmu, keridaanmu ya Allah yang kami matlubi, yang kami tuntut. Imbah itu warzuqni, limpahkan atau bari kami mahabbatak, ya kecintaan dulu. Kecintaan Allah dulu lah dibari. Wa ma'rifatak, dan terbukanya tirai. Lawan pian, terbuka tirai. Ini kan kasih sayang Allah dulu dibari. Allah dulu memberi kasih sayang Allah. Ibaratnya ulama tuh cintanya tuh diberi lawan kita. Imbah cintanya diberi lawan kita, kemudian gara-gara cinta tadi ibaratnya tangga untuk bertemu dan berjumpa. Nah, ini syaratnya bertemu dan berjumpa itu adanya cinta dong. Tangganya. Orang tuh ibaratnya kehendakan bertemu, kehendakan ibaratnya berjumpa, itu kan karena ibaratnya cinta tadi. Dan maharnya bertemu, maharnya berjumpa tadi adalah yaitu cinta tadi. Orang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seharusnya orang yang rindu dan cinta. Jadi kalau orang tersebut karena ada rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatnya masih hampa. Coba pian orang yang lagi mabuk cinta tuh bernyanyi itu kayak Pak. Cinta benar tuh. Kada kawa mendengar, kada kawa teringat, bisa menangis sidin. Bahkan bisa pingsan. Nah, jadi kalau ibaratnya cinta itu belum tumbuh dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita nih masih terhijab jauh benar toh. Nah, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kepada Rasulullah tuh wasilahnya, perantara masih. Nah, kepada wasilahnya aja lagi kita nih belum sampai kan? Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kan habis doa ajan kan Allahumma rabbah jida wa tama wasilah fadilah. Nah, mujahidin ya Rasulullah tuh wasilah. Rasul tuh kan artinya wasilah, perantara. Nah, tetapi nama antarakan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah sidin. Nah, nama antarakan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanamkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ibaratnya diberikan taufik dan petunjuk sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. أبدأ بذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kasiran wa wasi'an mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.